Bahan Persekutuan Perempuan Wilayah GKI Pondok Indah mengenal Injil Matius. Mengkritisi ajaran Matius 7 ayat 15-23. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Simbol-simbol agama seringkali memberikan penilaian tentang seseorang. Misalnya, kalau kita melihat seseorang berjubah pendeta, kita menilai dia sebagai orang yang suci daripada saya. Ketika kita melihat orang memakai hijab, lalu menilainya sebagai orang saleh daripada yang tidak. Kepada mereka yang rajin ke gereja dan melakukan ritual ibadah, kita menilai mereka sebagai orang baik dan taat. Dengan demikian, betapa mudah bagi kita mengatakan bahwa orang ini baik dan jahat, orang ini benar dan tidak benar, hanya dari tampilannya. Lalu kita terjebak dengan agama kosmetik atau agama fashion. Pengajaran agama sangat beraneka ragam dalam hidup beragama kita. Kita dapat mengakses begitu banyak informasi tentang suatu ajaran yang ditelaah secara berbeda satu dengan yang lain. Begitu beragamnya, seringkali kita mengalami kebingungan untuk menentukan sikap dan memperjuangkan nilai hidup beragama kita. Injil Matius mengajak kita menjadi umat beragama yang kritis. Itu artinya jangan sekedar menelan, menerima apa yang didengar. Matius mengistilahkan lihat dari buahnya, menguji dari apa yang diajarkan dengan bagaimana ia hidup. Mengkritisi bukan saja dari perkataan tetapi juga perbuatan. Bukankah saudara pernah mendengar seorang pendeta yang korupsi, seorang pegiat yang berselingkuh, dan perbuatan-perbuatan lainnya yang bertolak belakang dari ajaran Tuhan? Perbuatan tercela namun dilakukan oleh orang-orang yang nampaknya saleh dan benar. Maka berhati-hatilah. Bagaimana cara kita menguji dan mengkritisi ajaran? William Barclay menuliskan beberapa hal yang perlu dicermati tentang ajaran palsu. 1. Ketika agama itu hanya mengajarkan ketaatan yang bersifat lahiriah saja. Beragama lebih dari kegiatan agama, namun menjadi Kristen artinya gaya hidup dan sikap hati kepada Tuhan menjadi berkat bagi sesama manusia. 2. Ajaran yang hanya berisi larangan. Ajaran menjadi setumpuk aturan kaku, kehilangan kegembiraan dan anugerah Allah. 3. Ajaran yang mudah dan gampang. Ajaran yang tidak mengkritisi cara hidup yang bertentangan dengan firman Allah. 4. Ajaran yang memisahkan agama dari hidup. Mengasingkan orang beragama dari dunia di mana ia hidup. Di dunia yang dipercayakan Allah kepada kita untuk melakukan misi. Ajaran palsu membuat kita tidak peduli dengan pergulatan dunia.
5. Ajaran yang sombong dan memisahkan diri. Ajaran yang memisahkan diri dari persekutuan umat manusia, menempatkan diri sebagai kelompok paling benar dan saleh dari orang lain. Barclay mengingatkan bahwa setiap ajaran yang benar akan menjadi berkat bagi kehidupan pribadi dan juga kehidupan bersama. Ajaran yang benar adalah ajaran yang memuliakan Allah dan bertanggung jawab atas hidup pemberian Allah. Ajaran palsu merusak kehidupan bersama, tidak menghargai persekutuan umat manusia, menghilangkan kasih dan anugerah. Diskusikan. 1. Bagaimana saudara mengkritisi cara hidup orang beragama? 2. Bagaimana saudara membangun sikap kritis terhadap rupa-rupa pengajaran? Doakanlah. 1. Memohon hikmat Allah untuk memiliki sikap kritis terhadap rupa-rupa pengajaran. 2. Memohon limpahan kasih Allah agar dapat menyatakan ajaran kasih dalam hidup. 3. Memohon penyertaan Allah agar hidup beragama menuntun kita menjadi lebih baik.